UMS ke depan akan bisa menjadi salah satu pusat unggulan dalam pengembangan hukum berperspektif profetik. Profetik itu intinya adalah sebuah proses integrasi antara hukum dengan nilai-nilai keislaman sebagai sebuah. Ada 4 profil lulusan praktisi hukum, lalu ASN, legal officer, dan terakhir yang perdebatannya tidak terlalu mudah untuk disepakati adalah wirausaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Fakultas Hukum UMS itu terdiri dari 3 program studi S1, S2, dan S3. Sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia, Fakultas Hukum UMS memiliki visi yang di titik tertentu menjadi relatif sama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah Asia yang lain. Artinya, pembelajaran yang dilakukan di Fakultas Hukum tidak sekedar mempelajari hukum positif, tapi juga mencoba untuk memasukkan aspek-aspek keislaman di dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan khusus untuk Fakultas Hukum UMS mencoba untuk mengusung sebuah term, yaitu mengembangkan hukum atau ilmu hukum profetik. Itu sudah dimulai sebenarnya ide-idenya dari Sivitas Akademika di Fakultas Hukum sejak beberapa tahun yang lalu, tapi sudah mulai relatif mengkristal sejak tahun 2010, terutama sejak berdirinya program studi S3. Beberapa dosen sudah mulai menawarkan sebuah konsep bagaimana sebenarnya fondasi-fondasi filosofis dari ilmu hukum profetik. Ada yang mengkaji di aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ada beberapa hasil yang kemudian disosialisasikan, dan itu yang kemudian dicoba untuk dikritik oleh mahasiswa di dalam beberapa disertasi. Jadi memang harapannya akan ada proses dialektik antara mahasiswa dan dosen dengan harapan UMS ke depan akan bisa menjadi salah satu pusat unggulan dalam pengembangan hukum berperspektif profetik. Profetik itu intinya adalah sebuah proses integrasi antara hukum dengan nilai-nilai keislaman sebagai sebuah konsep. Sesuai dengan adanya perubahan paradigma dalam pendidikan tinggi yang semula merujuk pada input based education, kemudian berubah menjadi outcome based education, itu menyebabkan proses peninjauan kurikulum harus diawali dengan penentuan profil lulusan lebih dahulu. Nah, untuk itu di periode sebelum melakukan peninjauan, kami melakukan tracer terhadap alumni yang lulus 3 tahun sebelumnya. Dari sekian banyak alumni, kira-kira 40% kami coba tracer, dan ternyata muncul beberapa bidang pekerjaan profesional yang selama ini digeluti oleh alumni dari Prodi S1 di Fakultas Hukum. Tertinggi ternyata legal officer, lalu dilanjutkan dengan wirausaha, ini di luar perkiraan, wirausaha. Lalu yang ketiga praktisi hukum, hakim, jaksa, advokat. Lalu ada ASN. Akhirnya kami menetapkan ada 4 profil lulusan
yang akan ditunjang oleh kurikulum yang akan dibuat oleh Prodi S1, yaitu praktisi hukum, lalu ASN, legal officer, dan terakhir yang perdebatannya tidak terlalu mudah untuk disepakati adalah wirausaha. Karena bagaimanapun akhirnya kita harus menyadari ada bagian tertentu dari mahasiswa yang akhirnya memang harus ke wirausaha. Masing-masing akan ada rinciannya. Misalnya saja praktisi hukum itu akan jadi hakim, jaksa, advokat, dan mediator gitu. Lalu legal officer itu akan jadi apa? Akan ada rincian-rinciannya. Langkah awal yang pernah kami coba lakukan, memberi peluang kepada beberapa dosen untuk praktik di bidang hukum. Biasanya yang praktik itu menjadi advokat, konsultan, dan sekarang sudah muncul mediator dan auditor hukum. Jadi mereka ikan, kalau advokat kan ikut PKPA gitu. Lalu yang mediator itu ikut pelatihan sertifikasi kompetensi. Jadi mereka akan diuji lalu akan memperoleh sertifikasi kompetensi profesi dari BSN. Jadi mereka benar-benar bisa menjadi mediator, mereka benar-benar bisa menjadi auditor legal kalau memang dibutuhkan. Tapi karena memang tidak terlalu banyak, kemudian muncul ide dari teman-teman, bagaimana kalau di setiap mata kuliah itu kemudian wajib mendatangkan profesi tertentu sebagai dosen tamu, tapi materinya masih mengikuti materi yang ada, untuk memberikan tidak sekedar materi perkembangan materi dari praktek, tapi juga dia memberikan informasi bagaimana ruang lingkup pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus di bidang pekerjaan tertentu. Biasanya 1 atau 2 kali pertemuan gitu ya. Dengan seperti itu mahasiswa secara tidak langsung akan memperoleh gambaran bagaimana sih sebenarnya suasana lalu lingkup pekerjaan dari masing-masing profil pekerjaan yang mereka pilih. Sebenarnya kan pembidangan itu juga penting, tapi yang diperlukan ketika orang bekerja tidak hanya menguasai satu bidang gitu. Dia harus menguasai beberapa bidang yang kemudian akan menunjang pekerjaannya itu. Nah, untuk itulah kemudian ada ide bagaimana sekarang kalau peminatan mahasiswa itu dikelompokkan sesuai dengan profil lulusan yang ada. Tadi ada 4. Lalu masing-masing profil lulusan itu akan didukung oleh beberapa mata kuliah. Nah, lalu di masing-masing mata kuliah nanti materinya mengikuti model yang ada di hukum ekonomi. Misalnya hukum ekonomi ketika berbicara tentang hukum perusahaan, dia tidak hanya berbicara dari perspektif hukum perdata dan hukum dagang, tapi memasukkan juga aspek-aspek hukum administrasi negara, aspek-aspek hukum pidana. Jadi sekarang, walaupun masih dalam proses, belum semua berjalan, beberapa mata kuliah sekarang model pembelajarannya menggunakan team teaching. Tidak satu. Hukum kesehatan misalnya ada dosen yang akan memberikan materi hukum kesehatan, karena dia background-nya Han, dia akan memberi dari perspektif hukum administrasi negara. Lalu diganti dengan dosen berikutnya yang background-nya perdata, dia akan memberikan materi perdata di luar lingkup hukum kesehatan. Lalu yang berikutnya yang pidana dan seterusnya. Dengan demikian harapannya mahasiswa akan memperoleh materi dari berbagai bidang ilmu itu dalam satu materi kuliah tertentu. Awalnya memang kami memperoleh informasi tentang keberadaan hukum online itu hanya sekilas gitu. Teman-teman memberitahu bahwa hukum online itu akan mempermudah berbagai kebutuhan yang memang diperlukan bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan sidang, penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Dan setelah kami memperoleh akses untuk
memanfaatkan berbagai layanan yang diberikan. Memang ternyata demikian banyak pekerjaan-pekerjaan yang semula tidak mudah untuk diselesaikan. Dulu kan mencari peraturan di bidang tertentu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Dan sekarang dengan adanya pelayanan yang ada di hukum online, khusus untuk Tridharma, kami menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai peraturan yang dibutuhkan. Kami juga menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai keputusan pengadilan yang memang terkait dengan materi yang dibutuhkan. Dan saya awalnya juga kaget, ternyata ada catatan itu peraturan ini masih berlaku atau tidak gitu ya, lalu ini dirubah atau belum dirubah, kapan. Ini sangat baik sekali. Itu saya pikir tidak bisa dilakukan tanpa bantuan layanan yang diberikan oleh hukum online. Kemarin harus ikut pelatihan supaya dapat sertifikasi kompetensi auditor, legal auditor. Suruh nyari peraturan setengah mati gitu. Untung aja ada hukum online. Baru tahu ada menu peraturan terkonsolidasi yang sangat memudahkan gitu. Saya tidak perlu menginventarisasi, tinggal melakukan uji sinkronisasi saja.